Dr. Ye Kui, edisi yang ke-3166 hingga 3170. Cerita berlanjut. Orang tua, hati-hatilah. Ye Kui mengingatkan alis panjang dan diam-diam menyingkir. Seperti dikatakan guru alis panjang, sebuah makam besar dibangun dengan ribuan batu karang sebagai perlindungan dan sesuai dengan bintang-bintang di langit. Oleh karena itu, identitas pemilik makam pasti sangat berbeda. Mungkin ada harta karun yang luar biasa di makam itu. Pendeta Tao alis panjang mula-mula mengeluarkan kompas emas seukuran telapak tangan dari lengan jubah Tao-nya, lalu menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba jarum kompas berputar kencang dan menimbulkan suara berdengung. Lalu, dia meletakkan kompas di depannya, membuat segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Alam semesta dan bumi, yin dan yang, hancur karena meminjam hukum. Dengan teriakan keras dari alis panjang, kompas tiba-tiba bersinar terang, dan sinar kemasan melesat ke arah formasi guguk laut di terumbu karang. Ye Kui berdiri di samping, mengamati sekelilingnya dengan saksama untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi yang tidak terduga. Ledakan! Formasi penyegelan mulai beriak di bawah pengaruh cahaya kompas, tetapi masih sangat kokoh. Dahi alis panjang dipenuhi butiran keringat, dan tangannya yang mengendalikan kompas sedikit gemetar. Jelaslah bahwa tindakan memecah formasi itu sangat melelahkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari formasi segel dan langsung menuju alis panjang. Ye Kui bereaksi cepat, menjentikkan jarinya dan melepaskan energi pedang, dengan cepat menghancurkan kolom cahaya hitam. Orang tua, hati-hati, guguk laut itu melawan. Ye Kui mengingatkan. Tidak apa-apa, alis panjang menggertakkan giginya dan mengeluarkan lusinan jimat dari tangannya. Tulisan Cinabar pada jimat itu memancarkan cahaya misterius di malam hari. Pergi, alis panjang melemparkan jimat itu ke udara. Jimat itu langsung terbakar dan berubah menjadi cahaya kemasan, mengepung formasi segel dari segala arah. Pada saat yang sama, guru alis panjang meningkatkan kendalinya atas kompas, dan jarum kompas berputar liar, menimbulkan suara siulan yang tajam. Akan tetapi segelnya tidak dapat dirusiak sama sekali. Sepertinya kita harus menggunakan beberapa taktik yang kejam. Alis panjang tiba-tiba menarik kembali kompas, melangkah mundur 100 meter, berdiri di atas laut, dan berteriak. Dasar kutu kupret kecil, minggirlah juga. Orang tua, apa yang sedang kau coba lakukan? Ye Kui berkata, bagaimana kalau aku menghancurkan formasi itu? Tidak perlu, aku harus menghancurkannya hari ini. Setelah alis panjang mengatakan ini, energi sejatinya melonjak, dan kemudian dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya di depannya. Badan Tao bawaan kebal terhadap segala jenis serangan, Tao berkuasa atas dunia. Ledakan! Dalam sekejap, sosok Tao yang tingginya ratusan kaki muncul di belakang alis panjang, dan dia tampak persis seperti alis panjang. Namun, hantu ini mengenakan mahkota emas ungu, jubah bagua, dan memiliki penampilan hikmat, yang sangat berbeda dari penampilan alis panjang. Hei! Orang tua itu punya sesuatu. Wajah Ye Kui menunjukkan ekspresi terkejut. Faktanya, jika dia melihat alis panjang melampaui kesengsaraan dengan matanya sendiri, dia tidak akan terkejut. Karena jurus ini, alis panjang menggunakannya saat ia mengatasi kesengsaraan. Alis panjang membuat segel tangan, dan hantu Tao di belakangnya juga mengikutinya. Duar-duar, saat hantu Tao di belakang alis panjang membuat segel tangan, awan gelap tiba-tiba bergulung di langit, dan ribuan kaki guntur menari-nari seperti naga dan ular, menerangi seluruh lautan dengan warna putih pucat. Jubah Tao milik alis panjang berdesir, alisnya berdiri tegak, dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah, dia berteriak dengan tegas. Atas perintah tiga kemurnian, semua jenderal Departemen Petir, tumbang. Ledakan! Petir ilahi berwarna ungu emas setebal ember membelah langit, menghubungkan surga dan bumi, dan mendarat tepat pada formasi penyegelan. Tiba-tiba, tanda-tanda kuno di permukaan karang itu berkelebat liar, dan mengembun menjadi hantu lonceng Buddha emas tembus pandang untuk menahan petir. Suara bahasa Sansekerta itu membuat gendang telinga alis panjang sakit. Buddhisme dan Taoisme sedang berperang. Pendeta Tao alis panjang mensibir dan tiba-tiba menekan dengan kedua tangannya, hancurkan untukku. Duar, guntur dewa kedua dan ketiga menyambar silih berganti, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, petir itu berputar menjadi spiral dan menekan lonceng Buddha hingga membentuk retakan menyerupai jaring laba-laba.
Cahaya keemasan di terumbu karang itu meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi guru alis panjang masih berpikir kecepatannya terlalu lambat. Ia menjadi kejam, dan dalam sekejap, bayangan Taois di belakangnya mencengkeram udara, merobek separuh awan petir di langit, memadatkannya menjadi tombak petir dan melemparkannya ke formasi itu. Seketika langit riyuntuh dan bumi terbelah. Lonceng Buddha itu meledak dengan bunyi dentang dan berubah menjadi bubuk emas di seluruh angkasa. Rune-rune di karang itu dimusnahkan sedikit demi sedikit. Menabrak. Saat segel itu robek, gua yang dalam muncul di permukaan karang, dan bau busuk memenuhi wajah. Akhirnya Rusiak. Alis panjang tersenyum penuh kemenangan dan berkata lantang. Kumpulkan. Saat suaranya berakhir, bayangan Taois di belakangnya menghilang, dan awan gelap di langit juga menghilang. Kedamaian kembali ke dunia. Kutu kupret kecil, bagaimana? Apakah aku sangat kuat? Tanya guru alis panjang. Kau benar-benar menunjukkan sikap seorang master tadi, kata Ye Kui. Itu hanya hal sepele, tak perlu heran. Guru alis panjang berkata demikian, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Pada saat itulah mereka berdua kembali ke karang dan berjalan menuju gua. Gua itu gelap dan saya tidak dapat melihat apapun. Alis panjang mengulurkan indera spiritualnya untuk mencoba merasakannya, tetapi begitu indera spiritualnya memasuki gua, itu seperti lumpur yang memasuki laut, dan tidak ada jejak yang tersisa. Aku tak bisa tahu apa yang terjadi di dalam, dasar kutu kupret kecil, coba saja, kata guru alis panjang. Ye Kui juga memperluas indera spiritualnya ke indera, dan situasinya sama dengan alis panjang, seolah-olah ada sesuatu di dalam gua yang telah menelan indera spiritualnya. Kemudian, Ye Kui diam-diam membuka kembali mata surgawinya. Tanpa diduga, situasinya tetap sama, dan penglihatannya tidak mampu menembus lubang dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Gua ini agak aneh. Aku tidak bisa melihat apapun, kata Ye Kui. Jadi kamu mau masuk atau tidak? Tanya guru alis panjang. Ye Kui melirik alis panjang dan berkata, bukankah kamu sudah punya jawabannya saat menanyakan hal ini padaku? Dia yang mengerti aku akan hidup selamanya. Alis panjang tersenyum dan berkata, kita akhirnya berhasil menembus formasi segel, jadi mengapa kita tidak masuk saja? Sekalipun di sana ada sarang naga atau sarang harimau, aku akan masuk dan mencobanya. Kutu kupret kecil, aku punya firasat kuat bahwa pasti ada harta karun yang tak tertandingi di sana. Berhenti bicara omong kosong dan masuklah, kata Ye Kui. Pendeta Tao alis panjang mengangguk dan berkata, dasar kutu kupret kecil, kau pimpin serangan dan aku akan melindungimu. Bang! Sebelum alis panjang bisa menyelesaikan kata-katanya, dia didorong oleh Ye Kui dan jatuh ke dalam lubang. Kutu kupret, kau kutu kupret kecil, kau menipuku, teriak alis panjang. Ye Kui juga ikut melompat masuk. Bagian dalam gua itu sempit dan berliku-liku, dengan batu-batu tajam menonjol dari waktu ke waktu, sehingga keduanya harus berbelok ke samping untuk melewatinya. Setelah berjalan agak jauh, bagian depan tiba-tiba terbuka dan tampaklah sebuah ruangan batu yang luas. Kutu kupret kecil, lihat. Alis panjang mengarahkan jarinya ke depan. Ye Kui mendongak dan melihat platform tinggi di tengah ruang batu. Di atas panggung terdapat sebuah bantal, dan di atas bantal tersebut duduk seorang biksu tua berjubah. Tetapi, biksu tua itu memejamkan matanya dan mengatupkan kedua tangannya. Dia tidak memiliki nafas kehidupan lagi dan telah berubah menjadi mumi. Meskipun jubah biksu tua itu telah dipakai bertahun-tahun, jubahnya masih berkilau seperti baru. Kemunculan mereka yang tiba-tiba di gua ini cukup menyeramkan. Mungkinkah biksu tua ini adalah pemilik makam itu? Sepertinya dia sudah lama meninggal. Alis panjang berbisik pada dirinya sendiri. Ye Kui mengerutkan kening dan memperhatikan biksu tua itu dengan saksama. Semakin dia memandang, semakin gelisah perasaannya. Lautan luas, formasi misterius, biksu tua, mumi, jubah berwarna cerah. Semuanya penuh dengan keanehan. Dasar kutu kupret kecil, kenapa tiba-tiba aku punya firasat buruk? Tempat ini sepertinya tempat yang menyeramkan, kata guru alis panjang. Ye Kui juga memiliki perasaan yang sama. Dia melihat sekilas dan menemukan tidak ada apapun di dalam bilik batu itu kecuali mahiyat kering. Orang tua, tidak ada harta karun di sini. Mengapa kita tidak mundur saja? Kata Ye Kui. Pendeta Tao alis panjang mengangguk dan berkata, baiklah, ayo cepat keluar. Aku tidak tahu kenapa,
tapi tempat ini membuatku merasa seram. Pada saat itu, keduanya bersiap untuk pergi. Tetapi saat mereka baru saja berbalik, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Silakan tinggal, dong. Ye Kui dan alis panjang langsung berhenti, lalu saling berpandangan, seolah bertanya satu sama lain, siapa yang berbicara. Kemudian, mereka berdua pun berbalik pada saat yang sama dan melihat ke arah peron, dan mendapati bahwa biksu tua di peron tersebut masih tetap sama, tidak bergerak sama sekali. Orang tua, apakah kamu mendengar suara tadi? Ye Kui bertanya. Aku mendengarnya. Seseorang meminta kita untuk tinggal. Alis panjang mengamati sekelilingnya dengan waspada, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia berteriak keras, siapa yang kau intip-intip? Keluarlah jika kau berani. Saat berikutnya, biksu tua di panggung tinggi itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya aneh yang menakutkan. Alis panjang begitu takut sehingga dia mundur 2 langkah, menunjuk ke peron dan berteriak kepada Ye Kui. Dasar kutu kupret kecil, kau masih hidup, kau masih hidup. Ye Kui telah menyadarinya sejak lama, menatap biksu tua itu, dan diam-diam mengepalkan tangan kanannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Biksu tua itu menatap Ye Kui, tersenyum tipis pada wajahnya yang keriput, dan berkata, Ye Changsheng, kamu akhirnya di sini. Ye Kui terkejut dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia menatap biksu tua di panggung dengan gelisah dan bertanya, siapa gurunya? Mengapa kamu tahu namaku? Sang biksu tua tidak menjawab secara langsung. Senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Dia berkata perlahan, aku telah menunggu hari ini sejak lama. Suara biksu tua itu rendah dan serak, seolah berasal dari neraka 9 neter yang mengerikan. Kutu kupret kecil, apa sebenarnya yang terjadi? Alis panjang bertanya pada Ye Kui dengan suara rendah. Ye Kui berkata dengan suara berat, saya tidak yakin. Tapi dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya dia sedang menunggumu. Alis panjang bertanya lagi, kutu kupret kecil, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Ye Kui. Aneh sekali, kenapa dia menunggumu? Alis panjang tiba-tiba terkejut. Dia adalah seorang pendeta, mungkinkah dia dari gurun barat? Setelah mengatakan itu, alis panjang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, diam-diam membuat segel, dan kemudian berteriak pada pendeta tua itu. Keledai botak tua, siapakah kamu? Apa konspirasimu? Biksu tua itu melirik alis panjang dan mensibir. Kamu orang yang tidak penting, lebih baik diam saja. Setelah dia selesai berbicara, mata biksu tua itu berbinar, dan alis panjang langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Ini, Ye Kui terkejut. Sebelum biksu tua itu bisa bergerak, alis panjang jatuh koma. Anda harus tahu bahwa alis panjang sekarang berada pada level puncak Raja Suci yang tak tertandingi. Apa asal-usul biksu tua ini? Bagaimana kultivasinya bisa begitu tinggi? Juga, apakah dia hidup atau mati? Berbagai pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Ye Kui. Pada saat ini, biksu tua di panggung tinggi berbicara dan berkata, Ye Changsheng, aku tidak punya niat buruk terhadapmu dan teman-temanmu. Aku menjatuhkannya karena aku tidak punya pilihan. Waktuku terbatas, jadi aku harus menjelaskan semuanya kepadamu. Ye Kui menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan bertanya, Senior, siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari saya? Siapakah aku? Mata biksu tua itu menunjukkan ekspresi kenangan, dan dia berkata, saya dari gurun barat. Hah, hati Ye Kui tiba-tiba menegang. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para pendeta dari Simo. Apa hubunganmu dengan biksu suci Lingshan? Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Biksu suci Lingshan, biksu tua itu mendengus dingin. Apa-apaan ini? Ternyata biksu tua ini tidak mengenal biksu suci Lingshan. Ye Kui bertanya lagi, Senior, apakah kamu pernah mendengar tentang kuil Leiyin Agung? Tidak, biksu tua itu menjawab dengan rapi. Dia tidak tahu tentang kuil Leiyin Agung, maupun biksu suci Lingshan, dan dia berasal dari gurun barat. Siapakah identitas biksu ini? Keraguan Ye Kui segera terjawab. Saya hanya tahu Gunung Sumi. Biksu tua itu berkata, saya lahir dan dibesarkan di Gunung Sumi. Saya menyalin kitab suci Buddha selama 100.000 tahun. Suatu hari saya mencapai pencerahan dan membuka sekte Buddha yang agung di gurun barat. Sejak saat itu, semua orang memanggilku biksu suci pejuang.
Apa? Biksu tua ini adalah biksu pejuang suci. Wajah Ye Kui dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Ye Kui bukan seorang penganut agama Buddha, ia pernah mendengar tentang sejumlah tokoh dan peristiwa legendaris dalam agama Buddha Gurun Barat. Adapun biksu pejuang suci, dia adalah legenda di antara legenda. Sebelum adanya Fighting Saint Mong, Gurun Barat tidak menjadi tanah suci agama Buddha seperti pada generasi-generasi berikutnya. Sebaliknya, keadaannya seperti benua tengah saat ini, di mana masyarakatnya hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Menurut legenda, saat biksu pejuang suci masih anak-anak, dia sangat cerdas. Ia dapat membaca artikel pada usia 3 tahun, menulis puisi pada usia 5 tahun, dan menjadi anak ajaib yang terkenal pada usia 7 tahun. Selain itu, biksu pejuang suci juga merupakan seorang jenius langka dalam hal kultivasi. Dia berhasil menembus puncak alam dewa pada usia 10 tahun dan melangkah setengah langkah menuju alam suci. Keluarganya tak akan menyia-nyiakan usahanya untuk membesarkan seorang jenius seperti dia. Apalagi saat itu keluarga biksu pejuang suci merupakan keluarga kaya raya dan mempunyai pengaruh cukup besar di daerah setempat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama biksu pejuang suci terus berjuang, ia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat biksu pejuang suci berusia 18 tahun, dia menemukan kitab suci Buddha dari suatu tempat dan sangat tertarik pada kitab suci tersebut. Ia mengabaikan tulisannya dan berhenti berlatih, serta mengabdikan dirinya untuk mempelajari kitab suci Buddha. Ketika keluarganya mengetahui bahwa anak itu akan bernasib buruk, mereka segera mengatur pernikahan baginya dengan seorang wanita yang sangat cantik. Namun siapa sangka, pada malam pernikahannya, biksu pejuang suci justru meninggalkan istrinya, menemukan sebuah kuil kecil yang kumuh, dan menjadi seorang biksu. Keluarganya mendapati biksu pejuang suci itu menangis dan membuat keributan, sehingga memaksanya pulang. Tanpa diduga, kejadian yang lebih kejam terjadi. Di hadapan keluarganya, biksu pejuang suci menghancurkan jiwanya sendiri, menghancurkan dantiannya, menghapus seluruh kultivasinya, dan mencungkil matanya sendiri, hanya agar ia tulus dalam pengabdiannya kepada agama Buddha. Keluarganya paham bahwa anak itu bertekad untuk menjadi seorang Buddha dan memaksanya akan membunuhnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Akan tetapi, saat mereka hendak pergi, biksu pejuang suci mengucapkan pernyataan yang memekakkan telinga. Meskipun mataku buta, hatiku menuju cahaya. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan legendaris lainnya. Biksu petarung itu pun masuk sepenuhnya ke dalam biara dan mengabdikan dirinya pada agama Buddha. Meski badannya cacat, tekadnya kuat. Dengan ketekunan yang besar, ia berjalan menuju Gunung Sumi, membangun kuil kecil dengan kayu, dan menyalin kitab suci Buddha di sana sejak saat itu. Penyalinan ini berlangsung selama 10.000 tahun. Suatu hari 100.000 tahun kemudian, biksu pejuang suci tiba-tiba mencapai pencerahan dan memulai jalan pembangunan kembali. Kemudian, ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi selama 100.000 tahun. 100.000 tahun kemudian, biksu pejuang suci mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Ia mempelajari banyak kekuatan magis agama Buddha, menciptakan metode bertarung sucinya sendiri, dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Bagi seorang kultivator, mencapai pencerahan dan menjadi kaisar sudah merupakan puncak kehidupan. Namun, bagi biksu pejuang suci, ini baru permulaan. Pada hari-hari berikutnya, ia seorang diri membangun total 484 kuil Buddha dengan berbagai ukuran di Gunung Sumi dan merekrut banyak pengikut. Dalam beberapa tahun, Gunung Sumi menjadi tempat suci bagi praktik agama Buddha di dunia. Sejak saat itu, Simo menjadi identik dengan agama Buddha. Biksu petarung itu juga menjadi pemimpin agama Buddha. Jika Anda mengira perjalanan legendarisnya berakhir di sini, Anda salah. Pada masa kejayaan Gunung Sumi, ketika reputasi biksu pejuang suci berada di puncaknya, ia melakukan sebuah gerakan yang tidak diduga oleh siapapun. Sang biksu petarung jatuh cinta pada seorang wanita. Jika hal ini terjadi pada biksu suci Lingshan hari ini, itu bukanlah masalah besar, karena beberapa praktisi Buddha di kuil Leyin Agung awalnya menyerap esensi yin wanita untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, bagi Gunung Sumeru saat itu adalah masalah yang sangat besar. Sejak awal, biksu pejuang suci menganjurkan ketulusan terhadap agama Buddha dan secara khusus menetapkan seperangkat aturan, yang diberi nama 8 sila. Yang pertama adalah menjauhi pembunuhan,
yang kedua adalah menjauhi pencurian, yang ketiga adalah menjauhi perbuatan asusila, yang keempat adalah menjauhi dusta, yang kelima adalah menjauhi minuman keras, yang keenam adalah menjauhi menyentuh kemenyan dan bunga, yang ketujuh adalah menjauhi duduk atau berbaring di tempat tidur yang tinggi dan lebar, dan yang kedelapan adalah menjauhi makan pada waktu yang tidak pantas. Semua murid mengikuti perintah guru mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa biksu suci pejuang akan mampu memecahkannya. Dia jatuh cinta tak berdaya pada seorang wanita. Masuk akal jika sebagai seorang biksu Buddha yang hebat dan kaisar yang berkuasa, dia tidak akan melakukan kesalahan kecil seperti itu, tetapi dia tetap melakukannya. Yang membuat para murid heran ialah bahwa wanita yang dicintai oleh biksu pejuang suci itu bukanlah seorang wanita dari keluarga kaya, melainkan hanya seorang gadis desa. Bagi para pengikut Buddha di Gunung Sumi saat itu, hal ini hanya dapat dijelaskan dalam 3 kata. Langit riyuntuh. Sebagai penganut agama Buddha yang taat dan pengikut biksu pejuang suci, sebagian pengikutnya percaya bahwa gadis desa itulah yang telah merencanakan dan bersekongkol untuk membingungkan biksu pejuang suci. Oleh karena itu, beberapa muridnya rela melanggar sila-sila mereka demi membunuh wanita itu, sehingga sang biksu petarung dapat kembali ke jalan yang benar. Siapa yang tahu bahwa hasil permasalahannya akan jauh melampaui harapan para pengikutnya. Pada awalnya, biksu pejuang suci mengambil tindakan berulang kali untuk menyelamatkan wanita itu dari bahaya. Kemudian dia merasa kesal dan langsung membentuk formasi besar untuk melindungi wanita itu sepenuhnya. Sementara para pengikutnya mengepung formasi di luar, dia menggoda seorang wanita di dalam. Tidak seorang pun tahu apakah ia melakukannya untuk menunjukkan tekadnya atau sengaja membuat marah para pengikutnya, tetapi ia membuat formasi itu transparan, sehingga setiap gerakannya bersama wanita itu dapat terlihat jelas oleh para pengikutnya. Pada saat itu, iman para pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya riyuntuh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pendeta petarung yang mereka kagumi akan menjadi orang seperti itu. Mereka benar-benar ingin bertanya kepada dewa apa yang sebenarnya terjadi. Setelah iman mereka riyuntuh, banyak pengikutnya yang membakar diri sampai mati di luar formasi. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh biksu pejuang Sein. Aku mengejar cinta sejati, mengapa kamu bermain api? Melihat para pengikutnya mati satu demi satu dalam api, biksu pejuang suci tampak terbangun, lalu dia melakukan 3 hal yang mengguncang bumi. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengumumkan kepada dunia bahwa mulai hari ini, ia akan mengundurkan diri dari jabatan kepala biara Gunung Sumi. Bagaimana Gunung Sumi akan berkembang di masa mendatang, itu terserah Anda. Hal kedua, apakah kamu tidak suka bermain api? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Lalu, di hadapan semua muridnya, biksu suci pejuang membakar dirinya dengan api karma. Pembakaran itu membakar abis kultivasinya dan dia berubah total menjadi manusia biasa. Hal ketiga adalah kembali ke kehidupan sekuler dan menikahi seorang wanita. Orang-orang luar biasa melakukan hal-hal luar biasa. Tindakan biksu pejuang suci benar-benar menggemparkan dan menyayat hati. Seorang kaisar yang berkuasa dan seorang biksu Buddha terkemuka bersedia meninggalkan segalanya dan menikahi seorang gadis desa. Harus dikatakan bahwa ini adalah keberanian yang luar biasa. Sejak saat itu, biksu pejuang suci menghilang dari gurun barat bersama wanita itu, dan tidak ada berita tentang mereka lagi. Setelah dia pergi, Gunung Sumi kehilangan pemimpinnya dan mulai riyuntuh. Ke-484 kuil Buddha, besar dan kecil, masing-masing membentuk kubu sendiri, dan tidak ada yang bersedia tunduk pada yang lain, sehingga menyebabkan perselisihan terus-menerus. Apakah Anda beranggapan legenda biksu petarung telah berakhir setelah membaca ini? Tidak, ini masih jauh dari selesai. Beberapa tahun kemudian, para dewa datang dan ingin menyatukan 6 alam. Para praktisi Buddha Gunung Sumi akhirnya bersatu untuk melawan para dewa, tetapi mereka tidak sebanding dengan para dewa. Pada saat kritis, sang biksu pejuang muncul. Tak seorang pun tahu bagaimana biksu pejuang suci melakukannya. Pendek kata, ketika dia muncul lagi, kultivasinya bahkan lebih kuat dari kaisar. Dia menggunakan metode pejuang suci untuk melawan para penguasa para dewa. Pada hari itu, biksu petarung dikepung oleh 7 penguasa klan dewa. Ia bertarung dengan sekuat tenaga dan membunuh 7 penguasa klan dewa, namun saat kemenangan sudah di depan mata, sebuah tangan ungu besar jatuh dari langit dan menamparkan biksu petarung itu. Sejak saat itu, biksu pejuang suci menghilang dari dunia kultivasi,
dan semua orang mengira dia telah meninggal. Para dewa akhirnya gagal, tetapi warisan Gunung Sumi berhasil dipertahankan. Hingga bertahun-tahun kemudian, seorang biksu membantai rekan-rekan seperguruannya, mengkhianati guru dan leluhurnya, menjungkir balikkan Gunung Sumeru, mendirikan sekte sendiri, dan mendirikan kuil Leiyin Agung. Pada titik ini, Gunung Sumi menjadi legenda. Pada saat ini, ketika Ye Kui melihat biksu pejuang suci, gelombang emosi yang besar muncul dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tokoh legendaris agama Buddha ini benar-benar ada di sini dan menantinya. Sungguh mengejutkan, sangat mengejutkan, sungguh luar biasa. Senior, maafkan aku karena bersikap kasar. Apakah kau masih hidup atau sudah mati sekarang? Ye Kui bertanya. Biksu petarung berkata, badanku telah lama hancur, dan seorang guru misterius membantuku meninggalkan secercah jiwa, tetapi sudah terlalu lama, dan secercah jiwa ini juga akan menghilang. Untungnya, aku menunggumu. Ye Changsheng, kamu akhirnya di sini. Ye Kui bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, bagaimana Anda tahu saya akan datang ke sini? Guru misterius itu memberitahuku. Dia bilang kau pasti akan datang ke sini, kata sang biksu petarung. Ye Kui bertanya, aku ingin tahu siapakah guru misterius itu. Dia tidak meninggalkan namanya, tapi aku merasakan niat pedang yang kuat dalam dirinya. Sang biksu petarung berkata, dia harus menjadi ahli pedang. Aku belum pernah melihat niat pedang yang begitu mengerikan, aku juga belum pernah melihat pendekar pedang yang begitu kuat. Bahkan saat aku masih dalam masa keemasanku, aku tidak sebanding dengan guru misterius itu. Kekuatannya telah melampaui kognisiku. Ketika Ye Kui mendengar ini, sebuah nama muncul dalam pikirannya. Leluhur King Yun, biksu pejuang suci melanjutkan, saya terluka parah dalam pertempuran dengan para dewa tahun itu, jadi saya datang ke Laut Cina Timur dan menemukan tempat ini, siap untuk menyembuhkan luka-luka saya dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, lukanya terlalu serius dan tidak dapat diperbaiki. Perlahan-lahan, saya tidak dapat bertahan lagi. Tepat saat badan fisikku hampir hancur, guru misterius itu muncul dan melindungi sebagian jiwaku. Dia juga yang memintaku menunggumu di sini. Ye Kui bertanya, senior, aku bertanya-tanya mengapa kamu menungguku di sini. Biksu suci petarung tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, Ye Changsheng, ku dengar kamu adalah pendosa para dewa, benarkah? Energi sejati dalam badan Ye Kui beredar, dan dalam sekejap, badannya menjadi transparan, dan tulang-tulangnya ditutupi dengan rune padat. Kutukan dewa, mata biksu pejuang suci itu berbinar, dan dia berkata, guru misterius itu tidak berbohong kepadaku. Kamu adalah pendosa para dewa. Besar, aku tidak punya banyak waktu lagi, Ye Changsheng, aku ingin meminta bantuanmu. Ye Kui berkata, silakan bicara, senior. Sang biksu pejuang suci membuka mulutnya dan tiba-tiba sebuah manik emas sebesar kepalan tangan terbang keluar dari mulutnya. Di dalam ruang batu yang redup, manik emas ini bersinar terang bagaikan matahari terbit. Lingkaran cahaya warna-warni mengalir pada permukaan manik-manik, dan saat manik-manik berputar perlahan, lingkaran cahaya tersebut berubah terus-menerus seperti lampu neon yang menyala-nyala. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak ada galaksi yang berkecamuk di dalam manik itu, dan tampak pula rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak seolah-olah memiliki kehidupan, memancarkan aura kuno dan sakral. Ye Kui mengenalinya sekilas. Itu adalah peninggalan. Biksu pejuang suci menunjuk relik itu dan berkata, relik ini merupakan warisan hidupku. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memberikan relik ini kepada seseorang. Siapa? Ye Kui bertanya. Biksu pejuang suci berkata, anakku. Apa? Wajah Ye Kui dipenuhi dengan keterkejutan. Biksu pejuang suci memiliki seorang putra. Kok saya belum pernah mendengar hal ini? Tanda tanya. Biksu pejuang suci berkata, ketika para dewa datang, aku mendapat firasat bahwa dunia kultivasi akan dibanjiri darah. Putraku masih muda saat itu. Demi keselamatannya, saya menyegelnya. Saya harap Anda dapat menemukannya dan memberinya relik ini. Tertutup. Ye Kui tercengang. Berdasarkan perhitungan waktu, putra dari biksu pejuang suci tersebut telah disegel selama sedikitnya ratusan ribu tahun. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, biksu petarung merupakan tokoh legendaris dalam agama Buddha. Tidak masalah. Ye Kui bertanya, senior, saya ingin tahu di mana putra Anda disegel.
Bagaimana cara mengangkat segelnya? Biksu pejuang suci berkata, aku menyegelnya di ujung barat gurun barat. Saat kau tiba di gurun barat di masa depan, relik ini akan membawamu ke sana. Selama kamu memegang relik ini, kamu bisa membuka segelnya. Junior mengerti. Ye Kui tiba-tiba bertanya, Senior, Anda sangat percaya padaku, apakah Anda tidak takut aku akan menelan relik ini? Kamu tidak akan melakukannya. Biksu pejuang suci berkata, meskipun aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, aku percaya pada visi guru misterius itu. Ye Kui tersenyum tipis, dan berkata, Senior, harap tenang saja, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku pasti akan menyerahkan relik ini kepada putramu. Terima kasih. Setelah biksu suci pejuang mengatakan ini, gumpalan cahaya keemasan mulai melayang keluar dari badannya, dan dia buru-buru berkata, Ye Changsheng, aku tidak akan meminta bantuanmu dengan sia-sia. Saat kau melepas segelnya dan menemukan putraku, kau akan melihat pohon Bodhi yang suci. Dulu, aku berhasil mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi yang suci itu. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu benar-benar berlalu cepat. Aku memberikan pohon Bodhi yang suci itu kepadamu. Ketika biksu pejuang suci mengatakan ini, cahaya di matanya menghilang, dan badannya yang keriput dengan cepat berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan dan menghilang. Tepat ketika mumi-mumi itu hendak menghilang, suara cemas dari biksu suci petarung terdengar lagi. Ye Changsheng, aku lupa memberitahumu bahwa separuh keberuntungan agama Buddha tersembunyi di pohon Bodhi yang suci. Setengah dari keberuntungan agama Buddha. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Kui sangat terdorong. Ngomong-ngomong, bawa jubah itu ke anakku. Aku akan pergi. Saat biksu pejuang suci mengucapkan kata-kata terakhirnya, seluruh mumi menghilang tanpa jejak. Kalau saja tidak ada jubah merah menyala yang tertinggal di panggung tinggi, siapakah yang berani percaya bahwa seorang legenda Buddha telah wafat di sini? Ye Kui segera membungkuk dan berkata dengan suara keras. Selamat tinggal, Senior. Setelah beberapa saat, sayang, Ye Kui berdiri tegak dan tidak bisa menahan desahan. Sekalipun kuat seperti biksu pejuang suci, dia tidak dapat menghindari menghilang dari dunia ini pada akhirnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang dikejar orang dalam hidup mereka. Bah Tuuk. Pada saat ini, Bah Tuuk guru alis panjang mengganggu pikiran Ye Kui. Ye Kui menoleh dan melihat alis panjang perlahan membuka kelopak matanya dan berkata, orang tua, apakah kamu sudah bangun? Detik berikutnya, aduh, alis panjang segera melompat dari tanah, melihat dengan gugup dan mendapati bahwa biksu tua di peron telah tiada. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kutu kupret kecil, di mana keledai tua botak itu? Dia sudah pergi, kata Ye Kui. Hilang. Alis panjang bertanya-tanya, kemana dia pergi? Surga Barat. Jawaban Ye Kui mengejutkan alis panjang. Maksudmu dia sudah meninggal? Tanya guru alis panjang. Ye Kui mengangguk. Ya, alis panjang akhirnya menghela napas lega, lalu berkata sambil mengumpat. Sialan, dia benar-benar menyerangku. Kalau saja aku tidak lengah, aku pasti sudah menghajarnya. Dia pantas mati dengan baik. Orang tua, hati-hatilah dengan kata-katamu. Ye Kui berkata, yang senior tadi adalah biksu suci petarung. Siapa? Alis panjang mengira dia salah dengar. Dia adalah biksu suci yang pejuang. Ye Kui mengulangi. Apa-apaan? Alis panjang berseru kaget. Ternyata dia adalah bos besar agama Buddha. Kalau bukan, kenapa dia ada di sini? Ye Kui memberikan penjelasan singkat tentang kejadian tersebut. Setelah mendengarkannya, alis panjang juga mendesah. Saya tidak menyangka dia ternyata seorang pemimpin Buddha. Kalau saya tahu, saya akan bersikap lebih sopan kepadanya. Teringat kembali bagaimana sebelumnya dia menyebut biksu pejuang suci itu sebagai keledai tua botak, alis panjang merasakan ketakutan yang membekas di hatinya dan diam-diam bersyukur kepada dewa bahwa dia baru saja pingsan, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Jadi, relik ini berisi warisan seumur hidup dari biksu pejuang suci. Pendeta tahu alis panjang menatap relik di telapak tangan Ye Kui dengan tatapan berapi-api di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Kui tampak waspada. Zenren alis panjang terkekeh dan berkata, dasar kutu kupret kecil, karena relik ini ada di tanganmu,
mengapa kau tidak mendapatkan warisan dari biksu pejuang suci terlebih dahulu, lalu mencari putra biksu pejuang suci di masa depan, lalu mewariskannya kepadanya? Senior mempercayakan masalah ini kepadaku, yang menunjukkan kepercayaannya kepadaku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Ye Kui mendengus dingin dan memasukkan relik itu ke dalam tas Qian Kun. Setelah itu, dia memasukkan jubahnya ke dalam tas Qian Kun dan pergi bersama alis panjang. Tanpa diduga, tepat saat mereka keluar dari gua, sesuatu yang tidak terduga terjadi di Wansing Reef. Begitu Ye Kui dan alis panjang melompat keluar dari gua, mereka melihat terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka meledak satu demi satu. Di tengah gemuruh yang hebat, ombak menjulang setinggi ribuan kaki. Terumbu karang hitam yang sudah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan lenyap tanpa jejak bersama gelombang yang bergulung-gulung. Ini, pendeta Tao alis panjang membelalakkan matanya. Apakah terumbu karang Wansing hilang begitu saja? Ye Kui menatap laut yang berangsur tenang dan berkata dengan lembut. Keberadaan terumbu karang Wansing ada hubungannya dengan biksu suci pejuang. Biksu suci pejuang kini telah sepenuhnya menghilang, dan terumbu karang Wansing secara alami juga akan musnah. Pendeta Tao alis panjang mendecakkan bibirnya. Metode kekuatan Buddha benar-benar tidak dapat diprediksi. Keduanya tidak berhenti dan terus terbang ke arah timur dengan pedang mereka. Di antara laut dan langit, hanya ada cahaya bintang yang menemani kita. Beberapa jam kemudian, kabut hitam pekat tiba-tiba muncul di ujung pandangan. Kabut hitam turun bagai tirai tebal, menutupi seluruh wilayah laut. Petir berwarna ungu tua menyambar samar-samar dalam kabut, namun anehnya, tidak ada suara yang keluar. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Ye Kui hendak terbang melewati area ini dengan pedangnya, pedang Cheng Feng tiba-tiba berhenti seolah-olah telah menabrak dinding tak terlihat. Aku tidak bisa menerbangkan pedang di sini. Ye Kui segera menyimpan pedang Cheng Feng, mengeluarkan perahu roh seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke laut. Perahu roh itu membesar saat menyentuh air dan berubah menjadi perahu hijau sepanjang 3 meter dalam sekejap mata. Dewa alis panjang menatap kabut hitam itu, lubang hidungnya melebar. Aura jahat yang begitu pekat. Kabut ini aneh. Inilah kabut laut yang memakan jiwa. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam. Kabut ini dapat melahap jiwa para kultivator. Begitu tersesat di dalamnya, mereka akan berubah menjadi zombie terlebih dahulu dan kemudian mati. Mendengar ini, Dewa alis panjang bertanya. Tidak mungkin menerbangkan pedang di sini, bisakah perahu roh melakukannya? Ye Kui bertanya balik. Selain perahu roh, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Dewa alis panjang terdiam. Ye Kui menatap kedalaman lautan kabut. Cahaya kemasan melintas di matanya, dan dia berkata, ayo pergi. Seketika itu juga, keduanya melompat ke perahu roh. Begitu perahu roh itu memasuki jangkauan kabut hitam, cahaya di sekitarnya langsung menghilang. Itu bukan kegelapan biasa, tetapi bahkan kesadaran spiritual ditekan ke dalam kegelapan mutlak. Ye Kui menjentikkan jarinya, dan 2 lampu perunggu menyala di kedua sisi perahu roh. Cahaya redup hanya bisa menerangi area sekitar 10 kaki. Tabrakan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dasar perahu, seperti ada sesuatu yang menggores papan perahu dengan lembut. Dewa alis panjang segera melemparkan jimat api, dan api dari jimat itu menerangi permukaan laut. Lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya terentang dari bawah air dengan 5 jari terbuka, seolah-olah mencoba meraih sesuatu. Roh jahat dan hantu air. Alis panjang menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Berapa banyak orang yang harus mati untuk membesarkan begitu banyak orang? Sebelum dia selesai berbicara, suara nyanyian halus tiba-tiba datang dari kabut. Suaranya kadang jauh, kadang dekat, kadang seperti suara tawa gadis muda, kadang seperti suara wanita tua yang sedang menangis. Tiba-tiba, Ye Kui merasakan sedikit sakit di jiwanya. Dia segera mengedarkan energi sejatinya untuk melindungi jiwanya dan sekaligus mengingatkan guru alis panjang. Orang tua, cepatlah tutup telingamu. Namun, alis panjang bergerak sedikit lebih lambat, matanya menjadi linglung, dan dia benar-benar berjalan menuju sisi perahu. Ye Kui mencengkeram lengan alis panjang dan berteriak keras. Bangun! Alis panjang gemetar seluruh badannya, dan melihat pemandangan di depannya, keringat dingin mengalir dari dahinya. Hampir saja, aku hampir mendapat masalah. Tepat pada saat itu, perahu roh itu bergetar hebat.
Ye Kui melihat ke bawah dan melihat bahwa air laut telah berubah menjadi cairan hitam lengket di beberapa titik. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman, dan setiap gelembung berisi wajah manusia yang terdistorsi. Pada saat yang sama, pedang Xuan Yuan yang tersembunyi di matanya bersenandung dan mengeluarkan peringatan. "Orang tua, bersiaplah untuk bertempur," kata Ye Kui. Ledakan, kolom air melesat ke langit, dan segera setelah itu, seekor monster besar tiba-tiba muncul. Itu adalah binatang raksasa dengan badan hitam pekat, berbentuk seperti gurita tetapi memiliki ratusan mata. Masing-masing tentakelnya ditutupi dengan mangkuk penghisap, dan di setiap mangkuk penghisap itu terdapat mulut penuh gigi tajam. Hiss! Monster itu menjerit melengking, dan gelombang suara mengguncang perahu roh. Ye Kui menghentakkan kakinya. Ledakan! Perahu roh yang bergolak itu menjadi stabil. Memanfaatkan kesempatan ini, guru alis panjang buru-buru melemparkan beberapa jimat guntur, dan seketika guntur menyambar monster itu. Zizi. Monster itu tersambar jimat petir dan asap hitam keluar dari badannya. Selain itu, tidak ada kerusakan lainnya. Sial, apa ini? Alis panjang bertanya dengan heran. Ini adalah binatang pemakan jiwa. Ye Kui berbicara sambil menyerang. Desir, Ye Kui menempelkan jari-jarinya seperti pedang, lalu cahaya pedang yang terang pun melesat keluar. Dalam sekejap, energi pedang merobek kabut hitam dan membuat luka sepanjang beberapa kaki di badan monster itu. Namun sesaat kemudian, kabut hitam keluar dari luka monster itu dan menyembuhkannya seketika. Tidak berguna, Ye Kui mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setiap kali monster itu bergerak, kilatan cahaya merah muncul di perutnya. Ye Kui menjentikkan jarinya dan energi pedang menebas ke arah perut monster itu. Monster itu tampaknya merasakan bahaya dan membalikkan badannya untuk menghindari energi pedang yang dilepaskan oleh Ye Kui. Puluhan tentakel datang secara bersamaan untuk mencekiknya. Ye Kui tidak menghindar, dan bola api aneh muncul dari jari-jarinya. Ledakan, api keemasan menyala di permukaan laut, dan tentakel monster itu terpelintir dan mundur dalam api. Ye Kui memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat tangannya dan menyemburkan energi pedang lainnya, menusuk perut monster itu. Engah, cairan merah tua menyembur keluar. Monster itu menjerit melengking. Beberapa tetes cairan jatuh ke geladak dan menimbulkan lubang pada perahu roh. Ye Kui mengamati lebih dekat dan menemukan kristal merah darah yang berdenyut terlihat pada luka monster itu. Inti jiwa, Ye Kui tidak ragu-ragu dan segera menggunakan pedang ilahi 6 meridian. 5 energi pedang menjebak monster itu dari arah yang berbeda, dan energi pedang lainnya menghantam inti jiwa dengan kecepatan kilat. Ledakan, inti jiwa terkena serangan dan meledak seketika. Seketika badan besar monster itu mulai hancur dan berubah menjadi gas hitam yang menghilang di langit. Permukaan laut berangsur-angsur pulih, tetapi kabut menjadi lebih tebal. Akhirnya terpecahkan. Guru alis panjang menghela napas lega. Tanpa diduga, Ye Kui berkata dengan suara yang dalam. "Kamu salah, ini baru permulaan." "Apa?" Alis panjang tercengang. Segera setelah itu, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dia melihat bintik-bintik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya dalam kabut tebal di sekelilingnya. Titik-titik cahaya itu begitu rapat sehingga tampak seperti galaksi yang tidak terlihat ujungnya. Jelaslah bahwa ini bukan sekedar satu binatang pemakan jiwa, tetapi pasukan binatang pemakan jiwa. Sial, banyak sekali binatang pemakan jiwa yang datang. Alis panjang sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas. "Dasar kutu kupret kecil, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan cara. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lari." Setelah Ye Kui mengatakan ini, dia mendesak perahu roh itu dengan seluruh kekuatannya. Wus, perahu itu melesat maju bagai anak panah, dan bunyi siulan nyaring terdengar silih berganti di belakangnya. Kabut mulai berputar, membentuk pusaran air yang tak terhitung jumlahnya, dengan tentakel bengkok memanjang dari setiap pusaran air. Guru alis panjang terus-menerus melemparkan jimat guntur, dan ledakan terdengar silih berganti. Ledakan, akan tetapi, jumlah binatang pemakan jiwa terlalu banyak dan mereka mengepung mereka dari segala arah. Suara mendesis aneh itu menyeramkan. Situasi saat ini adalah dia tidak bisa menyingkirkannya, tidak bisa menghindarinya, dan tidak bisa melepaskannya. Pada saat kritis, Ye Kui tiba-tiba menghentikan perahu roh. "Dasar kutu kupret kecil, kenapa kau berhenti?"
Lari, alis panjang berkata dengan cemas. Ye Kui mendengus dingin, tatapannya menyapu binatang buas pemakan jiwa yang semakin dekat, dan berkata dengan suara dingin. Karena kamu mencari kemah Teihan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah berkata demikian, api hijau tiba-tiba muncul dari badannya. Bersambung.